diterapkan dengan seimbang dengan memberi hak yang sama pada penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa. Sedangkan alat-alat bukti yang dipergunakan juga telah sesuai dengan pasal 183 KUHP, termasuk bukti-bukti rekaman CCTV, bukti-bukti balistik, dan reka ulang kejadian di tempat terjadinya perkara, yang semuanya telah mempunyai nilai yang dapat meyakinkan majelis hakim tingkat pertama untuk memutus perkara ini. Menimbang bahwa keberatan ketua penasihat hukum terdakwa dalam memutus perkara ini hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi, unus testes, nullus teste. Pendapat ini tidaklah tepat, oleh karena majelis hakim tingkat pertama di samping keterangan saksi Richard Eliezer sebagai justice collaborator juga telah mendengar banyak saksi yang lain, termasuk saksi-saksi yang ada di rumah Magelang seperti Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Susi, yang kesemuanya dapat menjadikan jelas permasalahannya di rumah Magelang setelah saksi Richard Eliezer Kudangumiu menerangkan kejadian di Magelang secara jujur dan terbuka pada majelis hakim tingkat pertama. Demikian juga kejadian di Jakarta, sehingga majelis hakim telah mendapatkan keyakinan beyond reasonable doubt bahwa pembanding terdakwa telah terbukti dengan sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan primernya. Menimbang bahwa dakwaan penuntut umum yang pertama primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya antara lain: 1. Unsur barang siapa, 2. Unsur dengan sengaja, 3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain. Sementara pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, mereka yang dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana adalah: 1. Pelaku pleger, 2. Yang menyuruh melakukan don pleger, dan 3. Yang turut serta melakukan yaitu pleger. Menimbang bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan primer penuntut umum tersebut telah dipertimbangkan terbukti semua oleh majelis hakim tingkat pertama. Sedangkan mengenai motif yang tidak terungkap di persidangan, karena memang motif hanya diperlukan dalam proses persidangan, tapi tidak perlu dibuktikan. Permasalahan yang penting adalah telah adanya kejadian atau peristiwanya, dan peristiwa atau kejadian tersebut yang harus dibuktikan. Namun sangat disayangkan terdakwa Putri Candrawati telah membuat cerita yang menyesatkan sedemikian rupa yang menyebabkan suaminya Ferdi Sambo sangat marah, dan terdakwalah yang memicu Ferdi Sambo membuat perencanaan pembunuhan terhadap korban Yosua Huta Barat. Hal mana membuktikan turut sertanya terdakwa Putri Candrawati dalam perkara ini. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa yang ketiga dipertimbangkan bersama-sama dengan keberatan keempat tentang terjadinya kekeliruan mengkualifikasi yang dilakukan pembanding terdakwa di rumah Magelang, dan adanya disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa serta terdakwa-terdakwa lain dalam perkara terpisah, yaitu Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal, di mana keempat terdakwa tersebut telah dijatuhi pidana melebihi tuntutan pidana penuntut umum. Menimbang bahwa keberatan ketika penasihat hukum terdakwa terkait majelis hakim telah memutus dengan hukuman yang lebih berat dari tuntutan hukum penuntut umum, serta tidak adanya hal-hal yang meringankan dalam putusan majelis hakim. Di samping itu, majelis hakim juga telah menggunakan alat bukti secara melawan hukum, juga salah mengkualifikasi terdakwa yang akhirnya terdakwa dijatuhi hukuman yang melebihi tuntutan hukuman penuntut umum. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ultra petita adalah istilah hukum dalam hukum privat, sedangkan perkara ini adalah ranah hukum publik, dan undang-undang membenarkan adanya hukuman yang lebih berat
daripada tuntutan hukum penuntut umum, sedangkan dalam penjatuhan pidana yang sifatnya maksimal, khususnya pada dakwaan primer pasal 340 KUHP ini, tidak terdapat hal-hal yang meringankan pada diri pembanding terdakwa, karena pada diri pembanding terdakwa inilah yang menjadi pemicu awal terjadinya tindak pidana dalam perkara akuo. Menimbang bahwa yang terkait dengan putusan yang lebih berat daripada tuntutan hukum penuntut umum, sebenarnya hal ini merupakan hal yang lumrah, karena terhadap setiap tuntutan penuntut umum, majelis hakim dapat mengambil sikap berupa dijatuhkan hukuman lebih ringan, dijatuhkan hukuman yang sama, atau dijatuhkan hukuman lebih berat dari tuntutan hukuman penuntut umum. Bahkan, majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman berupa lepas dari tuntutan penuntut umum apabila tindak pidana yang dilakukan terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Atau bahkan majelis hakim dapat membebaskan seorang terdakwa dari tuntutan penuntut umum apabila tindak pidana atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti di persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 191 KUHP. Sedangkan dalam perkara akuo, pembanding dalam ini terdakwa telah menjadi pemicu terjadinya perkara ini. Pembanding terdakwa tidak mencegah perbuatan yang akan dilakukan oleh suaminya Verdi Sambo, atau setidak-tidaknya mengingatkan untuk tidak melakukan perbuatan keji terhadap korban Yosua Huta Barat. Bahkan pembanding terdakwa atas suruhan Verdi Sambo malahan membuat laporan palsu tentang pelecehan terhadap dirinya ke Polres Jakarta Selatan setelah terbunuhnya Yosua Huta Barat.